Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan membahas ke-12 materi yang telah aku pelajarin dalam satu semester ini pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi pertama, deskripsi benda. Kata benda atau nomina merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, orang maupun konsep, baik yang abstrak maupun yang konkret. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diikuti oleh frasa yang plus sangat. Yang kedua, berimbuhan. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata bukan. Berdasarkan proses bentuknya, nomina ini dibagi menjadi dua, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Contoh nomina dasar yaitu seperti hewan, tumbuhan, orang, bunga, buah, dan lain-lain. Nomina turunan ini contohnya seperti pendidikan, penulis, perkantoran, dan lain-lain. Materi kedua, identifikasi diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang. Nama dapat diartikan sebagai kata yang berfungsi sebagai sebutan untuk menunjukkan orang atau sebagai penanda identitas seseorang. Jenis-jenis nama diri itu terbagi menjadi 5. Ada nama diri Tuhan, nama diri pesona, nama diri yang berhubungan dengan kalender, nama benda khas geografi, dan nama benda yang dibagi menjadi 3, yaitu benda bernyawa, tidak bernyawa, dan benda vegetatif. Materi ketiga, kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang memiliki fungsi untuk menyapa, menyebut, atau menegur seseorang. Ciri-ciri kalimat sapaan yang pertama yaitu penulisan huruf awalnya biasanya menggunakan huruf kapital. Lalu, kalimat sapaan harus sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. Kalimat sapaan dipengaruhi oleh adat istiadat. Selain itu, pemilihan bentuk kata sapaan juga dipengaruhi oleh status. Materi keempat, dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan percakapan dua orang atau lebih yang memiliki fungsi menggambarkan percakapan tokoh, memunculkan karakter tokoh, memunculkan perbedaan budaya tokoh, dan menggambarkan latar cerita. Prolog merupakan sinopsis, pengantar naskah, ataupun pendahuluan cerita yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan menarik minat pembacanya. Lalu epilog merupakan penutup cerita atau kesimpulan. Biasanya memiliki fungsi menyampaikan inti, hikmah atau komentar dari cerita dan menegaskan pesan moral dari cerita. Materi kelima, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan proses memahami pesan tertulis. Membaca ini banyak sekali jenis-jenisnya, berdasarkan suaranya, berdasarkan kegiatannya, dan berdasarkan kecepatannya. Lalu membaca petunjuk ini sama dengan membaca pada umumnya. Membaca petunjuk merupakan tanda untuk memberitahu suatu cara, proses, atau pemakaian. Biasanya berisi ketentuan atau arahan untuk mengerjakan sesuatu. Materi ke-6, tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi merupakan karya sastra yang berfungsi sebagai media ungkapan ekspresi dan emosi seseorang dengan menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Hampir sama dengan puisi, prosa juga merupakan ungkapan ekspresi dan emosi seseorang dengan menggunakan bahasa yang indah dan dikemas dengan harmoni sehingga menimbulkan kesan estetik. Perbedaan puisi dan prosa terdapat pada karakteristiknya. Puisi biasanya terikat dengan baris, rima, irama, dan penyusunan lirik dan bait. Sedangkan prosa terikat dengan tema, tokoh, alur, amanat, gaya bahasa, dan lain-lainnya. Tata cara membaca teks juga terdapat aspeknya, seperti pelafalan yang jelas dan tepat dalam membaca, baik pelafalan dari setiap huruf, kata, dan kalimat. Yang kedua, intonasi yang tepat dengan cara tinggi rendahnya nada dalam bacaan. Dan yang ketiga yaitu jeda yang tepat agar pembaca dapat mengatur pernapasannya dengan baik. Materi ke-7, menulis tegak bersambung. Kegiatan menulis tegak bersambung merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan menulis tegak bersambung yaitu yang pertama, merangsang kerja otak untuk menjadi lebih kreatif. Yang kedua, menulis menjadi lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tulisan yang lebih indah dan rapi. Dan yang keempat, mengasah daya seni yang dimiliki oleh siswa. Dalam menulis tegak bersambung ini digunakan medianya yaitu buku garis 3. Buku garis 3 ini berfungsi agar tulisan terlihat rapi, indah, dan jelas.
Materi ke-8, ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Biasanya, ringkasan ini berbentuk sinopsis ataupun simpulan. Hampir sama dengan ringkasan, terdapat juga ikhtisar. Namun, perbedaannya dalam ikhtisar tidak memperhatikan urutan penulisan dan dapat menambahkan pendapat pribadi. Langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama, membaca terlebih dahulu. Yang kedua, menyeleksi kalimat-kalimat pokok. Yang ketiga, menulis ulang kalimat-kalimat pokok. Dan yang keempat, membandingkan hasil ringkasan dan teks aslinya. Materi ke-9, parafrase. Parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu tuturan atau karangan menjadi bentuk lain namun tidak mengubah pengertian awal. Langkah-langkah membuat parafrase: yang pertama, membaca dan memahami. Yang kedua, mencatat keyword. Yang ketiga, kembangkan keyword menjadi gagasan, seperti mengartikan kata yang sulit, menambahkan tanda baca, dan menyusun dalam bentuk paragraf. Yang keempat, uraikan dengan bahasa sendiri. Materi ke-10, surat resmi dan surat pribadi. Surat ialah sarana untuk menyampaikan pikiran melalui bahasa tulis dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Surat masih dipertahankan penggunaannya karena masih memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, alat bukti tertulis, pedoman kerja, wakil organisasi, dan sebagainya. Umumnya, surat ini dibagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintahan atau instansi atau lembaga resmi lainnya, dan surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang atas nama diri pribadinya sendiri. Dalam penulisannya, surat resmi ditulis dengan format resminya, dan surat pribadi tidak memiliki format surat apapun. Materi ke-11, formulir dan kwitansi. Formulir merupakan suatu alat yang berbentuk kertas ataupun elektronik yang berguna untuk mengumpulkan informasi dengan bentuk yang ringkas dan padat. Kwitansi adalah dokumen atau surat yang digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi pembayaran dengan dilengkapi beberapa rincian pelengkap seperti tujuan pembayaran, tanggal dan tempat terjadinya transaksi pembayaran tersebut. Materi ke-12, naskah pidato. Umumnya, berpidato merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan menyampaikan pendapat, pikiran, ide, gagasan secara lisan pada masyarakat umum melalui serangkaian kata maupun kalimat dengan tujuan tertentu. Biasanya, berpidato ini bertujuan untuk menghibur, memberi informasi, maupun mengajak. Langkah-langkah dalam menulis pidato: yang pertama yaitu menentukan tema pidato. Yang kedua, menentukan tujuan, poin penting, dan durasi pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato yang berisikan salam pembuka, pendahuluan, isi pokok, kesimpulan, dan salam penutup. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan kerangka pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.